nyobain nih sebenarnya dia kopinya seseksi apa. Boleh, boleh. Mau tahu informasi-informasi wisata di Jawa Barat khususnya bisa datang ke sini selain kan itu kan? Gue yang ganteng, lu yang kenyang. Budis, balik lagi bareng gue Roman di Kulgan. Gue yang ganteng, lu yang kenyang. Nah, di video kali ini spesial banget buat kalian semua karena gue mau ngajakin nongkrong atau ngafe dan ngopi-ngopi cantik di salah satu tempat yang beda banget daripada biasanya. Dan gue mau ketemu sama orang nomor 1 pariwisata di Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Ikutin gue terus. Sekarang gue udah ada di depan Tourist Information Center-nya Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Jawa Barat. Dan sekaligus ini tuh ada coffee shop-nya di dalam. Jadi gue udah janjian sama Bapak Kadis di dalam. Seperti yang gue bilang tadi, dan sekarang nih di samping kanan gue udah ada Bro Dedi. Bro, apa kabar bro? Baik, nah spesial banget hari ini karena gue lagi ada di sini sebenarnya. Bro Dedi, ini tuh tempat apaan sih? Gue kaget banget, di depannya apa kok ada tempat kayak sekece ini gitu. Ini adalah, izin ya? Boleh. Ini adalah TIC ya, Oke. Tourism Information Center yang dikemas. Basicnya adalah kopi. Oke. Ini adalah boleh dikatakan pojok entrepreneur. Ya, untuk kaum milenial kita siapkan baristanya, kemudian juga kita siapkan potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Barat, ya, karena potensi pariwisata di Jawa Barat ini cukup dahsyat ya menurut saya, yang perlu kita kolaborasikan dengan pendekatan peta health. Oke. Dan pertanyaan itu gue ngambilnya dari Instagram. Dan kebetulan hari ini kan udah ada janji. Kemarin saya ngambil pertanyaan. Siapa nih yang mau nitip pertanyaan buat Pak Kadis gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang saya filter jadi 5 pertanyaan. Nih yang pertama nih katanya, boleh nggak sih Pak traveling saat masa-masa pandemi kayak gini? Ya, saya pikir kan di masa-masa sekarang ini kan kemarin kita emergency ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu ada sebuah pemulihan ekonomi. Nah, memang pemulihan ekonomi ini di masa pandemi ini perlu ada kehati-hatian karena kita mengikuti leveling tingkat kewaspadaan. Itu ada zonanya berbeda-beda. Yang paling penting menurut saya kedisiplinan itu nomor 1. Ya kayak sekarang memakai masker, terus rajin mencuci tangan, jaga jarak, gitu ya. Ini satu kepastian yang memang perlu kita kedepankan, perlu kita indahkan disiplin protokol kesehatan ini untuk memastikan 3M tadi. Ya, itu yang kita lakukan gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya nih, ada yang nanyain makanan favoritnya Pak Kadis itu apa sih sebenarnya, makanan tradisional favoritnya khususnya mungkin dari Jawa Barat kali? Ya, memang favorit banyak ya, karena kalau kita lihat pendekatan etnik ya, kita kan ada Betawi, Sunda Betawi pasti ketopraknya ya. Kemudian juga priangan mungkin kaitan dengan soto atau apa, dan kemudian juga di daerah Pantura itu kan banyaknya kepada ya nanti ada tahu gejrot dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang berbeda-beda tadi pendekatan etnik budayanya yang memang Jawa Barat ini kaya tentang kuliner. Ya. Nah, itu yang kita perkuat karena kalau mancanegara kan kita belum bisa membuka untuk itu. Tapi lokal ini juga potensi untuk kita angkat. Terus ini pertanyaan ketiga katanya, apa saja sih Pak langkah yang sudah dilakukan oleh Disparbud Jabar dalam mempromosikan wisata Jawa Barat? Lalu apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, untuk promosi kita terus lakukan dengan
komunitas ya, dan kemudian juga kita dalam waktu dekat kita akan menggelar yang namanya kalender event ya. Kita sudah ada usulan dari kabupaten kota itu ada 301 kalender event. Tapi kita akan kurasi menjadi 50 ya, dengan pendekatan hybrid nantinya. Kita kan di masa pandemi, walaupun vaksin sudah ada dan sebagainya, tapi kita harus ada opsi-opsi. Ya, ada nanti yang kita lakukan virtual, ada offline ya, ada online dan sebagainya, sehingga ini sebuah kebiasaan di dalam adaptasi kebiasaan baru ya di masa pandemi, terutama untuk kunjungan-kunjungan wisata yang ada di Jawa Barat. Ini pertanyaan berikutnya ada yang nanya kayak gini, kasih saran dong Pak secara personal, katanya 3 tempat wisata favoritnya Bro ini tuh di Jabar tuh yang wajib banget didatangi di tahun 2021 secara personal ya. Ya, yang jelas pasti keberminatan para pengunjung ini Bandung Raya ya. Bukan hanya kota Bandung saja ya. Kalau Bandung kan ada Ujo, paling kebun binatang dan wisata buatannya ya, Trans Studio dan lain sebagainya. Tapi kita bicara metropolitan Bali, Aternya menjadi hal turismenya. Kemudian juga Kawah Putih ya di daerah Ciwidey gitu ya. Ya, kawasan Puncak ini juga keberminatan tinggi juga di sana ya. Yang berbasis alam lah ya. Kemudian juga berikutnya kawasan pantai yaitu Pangandaran. Ya, Pangandaran sendiri, Garut juga diminati ya. Kemudian juga di Cirebon itu keberminatannya untuk religi, wisata religi, banyak yang situ ada kesultanan, kesepuhan. Ini Jabaran loh. Ini buat saya atau buat Bro ya? Boleh cobain dulu. Cobain dulu. Ya. Waduh, spesial banget nih. Gua nyobain salah satu kopi andalannya di sini. Gua pengen nyobain nih sebenarnya dia kopinya seseksi apa. Boleh, cobain. Waduh. Mantap ya? Mantap ya? Mantap. Terakhir nih ya, kalau misalnya gue dikasih kesempatan untuk traveling bareng ya, kira-kira mau nggak diajak kemana? Satu tempat aja yang kayaknya cocok banget nih buat kita jalan-jalan bareng, tapi satu tempat aja tapi di Jawa Barat. Kemana kira-kira? Satu tempat karena kita sudah ada wajah baru, itu Pangandaran. Pangandaran, ya. Untuk Pangandaran ini boleh dikatakan sekarang sudah boleh dikatakan naik kelas lah. Naik kelas. Jadi pedestriannya sudah bagus di pantai barat, pantai timurnya. Jadi keindahannya cukup bagus. Berarti habis ini jangan lupa ya tunggu kita jalan-jalan bareng ke Pangandaran ya Pudis ya. Waduh, Pak, sumpah ini keren banget, Pak. Keren ya? Keren banget. Ini tuh kayak misalnya gaya-gayanya tuh kayak muda banget, kekinian banget loh. Ya. Sebenarnya ini ide siapa sih Pak bikin ini? Ya saya ya punya ide gagasan supaya kita mengenalkan beberapa tempat destinasi unggulan di Jawa Barat. Nah ini adalah tempat yang memang sehari-hari tempat ini memang semacam amphitheater ya, dan ini juga bisa dipakai untuk catwalk nantinya. Jadi kita bisa ekrab masuk di sini. Ya kita sering kalau sebelum ada masa pandemi COVID kita lakukan mini ekrab di sini. Kemudian juga untuk catwalk di sini juga kita lakukan sehingga berkolaborasi semua. Jadi saya inginkan masyarakat bisa masuk ke sini dan mengenal pariwisata di Jawa Barat, terutama tempat-tempat destinasi tadi ditopang dengan ekonomi kreatif di mana saja gitu. Berarti di sini tuh merupakan salah satu kayak semacam gerbangnya buat kalian semua di rumah yang kebingungan mau kemana. Kalian bisa cari informasi di sini. Tempat-tempat yang wajib kalian datengin tuh kayak terpampang nyata di sini gitu. Satu kalimat terakhir deh, mungkin buat Pudis di rumah dan yang nonton video ini tuh kasih satu kalimat kenapa wajib banget berwisata di Jawa Barat, satu kalimat aja. Sekarang ini kan kita harus mengenalkan potensi Jawa Barat sendiri. Jadi kita punya ada 19 hashtag di Jabar saja. Nah, salah satunya ini gitu ya. Tempat-tempat harus berwisata di Jabar saja ya. Karena keindahan Jawa Barat tidak kalah, konon katanya Jawa Barat diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Makanya saya pakai tagline-nya adalah Smiling West Java. Itu. West Java Tourism Smiling. Itu kan? Gua yang ganteng, lu yang kenyang. Action, Hariman. Sama salah satu tempat termasuk daerah asal saya ada Cianjur, Pak. Cianjur ya? Ya. Action. Cut and action. Nah, ini di samping kanan saya ini salah satu daerah yang asal saya Cianjur dan ini salah satu tempat yang kece parah dan wajib.